Dalam menjalani perjalanan abadi yang penuh liku, semua orang tentu berharap semua akan berakhir dengan manis. Semua berharap seluruh kesulitan yang ditempuh sejak terminal kematian, kebangkitan, padang mahsyar, pengadilan, hingga meniti jembatan syirat berakhir di tempat abadi, yaitu surga dan kenikmatannya. Kenikmatan yang tak bisa dibayangkan dan dirasakan bahkan oleh angan-angan sekalipun. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sediakan bagi hambaku yang saleh berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam benak manusia. Kalau kalian mau, bacalah. Kemudian beliau membacakan surat Sajdah ayat 17. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, orang-orang yang berhasil memasuki surga tentu termasuk orang yang meraih kemenangan besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 13. Namun begitu, apakah benar bahwa amal soleh kita menjamin nasib kita di surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga tentu disediakan bagi orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan senantiasa beramal soleh. Jika demikian, tertutup kemungkinan orang yang berlaku sebaliknya. Akan tetapi faktanya ada orang yang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal ia tidak pernah melakukan salat dalam hidupnya. Lalu apa yang terjadi? Sebenarnya apakah yang menjamin seseorang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah amal saja yang menjamin atau ada faktor yang lain? Kisah seorang bernama Amr bin Uqais dan suku Bani Asal menarik untuk disimak. Sekalipun ia tak pernah melakukan sholat sekalipun satu rakaat dalam hidupnya, tapi ia bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya Amr bin Uqais termasuk orang yang sangat membenci Islam. Kebenciannya itu tidak pernah pudar meskipun seluruh kaumnya telah memeluk Islam. Ketika pecah perang Uhud, semua orang mengenalnya sebagai orang kafir. Saat itu Amr bin Uqais mencari beberapa teman yang dikenalnya di tempat tinggal mereka. Namun dia tidak berhasil menemui para sahabatnya karena semuanya terjun ke medan perang. Lalu Amr bin Uqais bergegas kembali ke rumah, memakai baju besinya dan memacu kudanya ke arah bukit Uhud. Saat kaum muslimin melihat kedatangannya, mereka langsung menghalaunya. Wahai Amr, menjauhlah dari kami. Lalu Amr menjawab, aku telah beriman. Setelah menyatakan keimanannya, dia terus maju ke medan tempur hingga terluka parah. Ketika peperangan usai, para sahabat Rasulullah SAW mengantarkannya ke rumah keluarganya. Dan Sa'ad bin Mu'az berkata kepada saudaranya, tolong tanyakan kepada Amr, apakah dia marah dan berperang karena membela kaumnya, atau marah karena Allah Azza wa Jalla? Kemudian Amr menjawab, marah karena Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya karena luka yang teramat parah, Amr bin Uqais radhiyallahu anhu meninggal dan masuk surga. Padahal dia tidak pernah menunaikan sholat satu rakaat pun dalam hidupnya. Dalam kasus lain, ada orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, padahal orang itu bukan ahli ibadah, bahkan jarang melakukan sholat malam.
Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Tak lama kemudian melintaslah seorang lelaki Ansor penghuni kota Madinah. Esok harinya Nabi SAW kembali mengatakan hal yang sama dan lelaki yang sama kembali melintas. Kejadian ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As, begitu penasaran dengan kabar dari Rasul itu. Ia selalu bergumam, apakah kelebihan lelaki Ansor itu sehingga Rasulullah SAW menyebutnya sebagai penghuni surga? Maka Abdullah bin Amr mengikuti lelaki itu dan meminta izin untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Abdullah bin Amr beralasan dirinya sedang bermasalah dengan kedua orang tuanya dan berjanji tidak akan pulang selama 3 hari. Karena itu beliau meminta izin menginap di rumah sang lelaki dan ia mempersilahkannya. Selama 3 hari Abdullah bin Amr melihat ibadah sang lelaki tergolong biasa-biasa saja. Bahkan beliau tidak pernah melihat lelaki Ansor itu mengerjakan sholat malam atau qiyamul lail. Beliau hanya melihat lelaki itu selalu berzikir dan bertakbir ketika terjaga dari tidur hingga menjelang subuh dengan perkataan yang baik. Selebihnya tidak ada amalan istimewa dari sang lelaki Ansor itu di mata Abdullah bin Amr. Setelah menginap 3 malam, ia pun berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya aku tidak sedang bermasalah dengan orang tuaku. Hanya saja aku mendengar Rasulullah SAW selama 3 hari berturut-turut beliau bersabda, akan lewat di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga. Setelah beliau bersabda, ternyata yang muncul 3 kali berturut-turut adalah engkau. Oleh karena itu, saya ingin menginap di rumahmu ini untuk mengetahui amalan apa yang engkau lakukan sehingga aku dapat mengikutinya. Sejujurnya aku tidak melihatmu mengerjakan amalan yang berpahala besar. Sebenarnya amalan apakah yang engkau kerjakan sehingga Rasulullah berkata demikian?" Kemudian lelaki Ansor itu menjawab, "Sebagaimana yang kamu lihat, aku tidak mengerjakan amalan apa-apa. Hanya saja aku tidak pernah mempunyai rasa iri kepada sesama muslim atau hasad terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya." Lalu Abdullah bin Amr berkata, "Rupanya itulah yang menyebabkan kamu mencapai derajat itu. Sebuah amalan yang kami tidak mampu melakukannya." Fakta ini tentu menginspirasi kita. Kita tidak bisa menyepelekan amalan kebaikan sekalipun sangat remeh. Karena bisa jadi hal itulah yang membuat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ada profesi yang tampak di mata orang remeh seperti muazzin. Profesi ini di masyarakat banyak dilakukan oleh marbot yang juga mengelola kebersihan masjid. Namun profesi ini luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah nasib mereka kelak di akhirat. Kelak di padang mahsyar, saat orang-orang tenggelam dengan keringatnya karena terik panas matahari yang menyengat setinggi 1 mil di atas kepala. Namun Imam Al-Nadr bin Syamil mengatakan, ada sekelompok manusia yang tidak tenggelam oleh keringatnya sendiri karena berleher panjang. Siapakah yang mendapatkan keistimewaan ini? Rasulullah SAW bersabda, seorang muazzin memiliki leher yang panjang di antara manusia pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan, leher yang panjang menunjukkan besarnya limpahan rahmat dan pahala Allah kepada para muazzin. Kita mungkin menganggap remeh peran muazzin, tetapi sesungguhnya peran mereka amat besar bagi umat, bahkan melebihi seorang imam. Imam adalah penjamin, sedangkan muazzin adalah orang yang diamanahi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan mengampuni para muazzin. Ibnu Qudamah menjelaskan, makna amanah lebih tinggi daripada memberi jaminan. Selain itu, kata maghfirah yang berarti ampunan lebih utama daripada kata irsyad yang artinya petunjuk. Inilah yang mendasari posisi muazzin lebih tinggi daripada imam. Itu sebabnya Khalifah Umar bin Khattab sendiri sangat ingin menjadi seorang muazzin daripada menjadi imam. Umar mengatakan,
Seandainya aku bukanlah khalifah yang mesti jadi imam sholat, tentu aku akan mengumandangkan azan. Kita tidak akan pernah tahu apakah amalan di dunia yang berbuah surga. Amalan ibadah yang dirasa khusyuk dan berpahala besar belum tentu menjadi kunci pembuka surga. Nabi SAW justru menyebutkan seorang bisa masuk surga karena sebuah amalan kecil. Sahabat Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang laki-laki yang melewati ranting berduri berada di tengah jalan. Ia mengatakan, demi Allah, aku akan menyingkirkan duri ini dari kaum muslimin sehingga mereka tidak akan terganggu dengannya. Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Kisah ini menjelaskan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agungnya pahala yang disiapkan buat hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan laki-laki tersebut ke dalam surga meski amalannya hanya menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Seseorang masuk surga sesungguhnya karena fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semata karena amalan yang diperbuat. Rasulullah SAW pernah bersabda, dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tepatilah kebenaran. Ketahuilah bahwa tidak salah seorang dari kalian akan selamat dari neraka dengan amalnya. Terkait dengan faktor penentu seseorang masuk surga, Rasul SAW bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan itu sendiri tidak bisa memasukkan orang ke dalam surga. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tentu tidak akan bisa memasukinya. Bahkan adanya amalan juga karena sebab rahmat Allah bagi hambanya. Amalan hanya sebab tingginya derajat seseorang di surga, namun bukan sebab seseorang masuk ke dalam surga. Amalan yang dilakukan seseorang sama sekali tidak bisa mengganti surga yang Allah beri. Itulah yang dimaksud seseorang tidak memasuki surga dengan amalannya. Maksudnya ia tidak bisa ganti surga dengan amalannya. Sedangkan yang memasukkan seseorang ke dalam surga hanyalah rahmat dan karunia Allah. Kelak di akhirat ada golongan yang dikeluarkan dari neraka lalu dimasukkan ke surga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, akan keluar dari neraka suatu kaum setelah mereka dibakar dalam neraka. Kemudian mereka akan masuk ke dalam surga. Penduduk surga menamakan mereka dengan Jahannamiyun. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kesempatan lain Rasul SAW bersabda, sungguh satu kaum dari umatku sebut Jahannamiyun, para mantan penghuni neraka Jahannam. Hadis riwayat Tirmizi. Mereka inilah yang disebut dengan Jahannamiyun. Mereka juga dikenal sebagai Utaqa'ur Rahman atau Utaqa'ul Jabbar. Nabi SAW bersabda, akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya masih ada seberat zarrah dari iman. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam kesempatan lain Rasul SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang lebih bersemangat di dalam menyerukan permohonannya kepada Allah untuk mencari cahaya kebenaran dibandingkan dengan kaum mukminin ketika memohonkan permohonannya kepada Allah pada hari kiamat untuk menolong saudara-saudaranya sesama kaum mukminin yang berada di dalam neraka. Mereka berkata, wahai Rabb kami, mereka dahulu berpuasa, salat dan berhaji bersama-sama kami. Maka dikatakan oleh Allah kepada mereka, keluarkanlah oleh kalian dari neraka orang-orang yang kalian tahu. Maka bentuk-bentuk fisik mereka pun diharamkan bagi neraka untuk membakarnya.
Kemudian orang-orang mukmin ini mengeluarkan sejumlah banyak orang yang dibakar oleh neraka sampai kepada pertengahan betis dan lututnya. Kemudian orang-orang mukmin ini berkata, "Wahai Rabb kami, tidak ada lagi di neraka seorang pun yang Engkau perintahkan untuk mengeluarkannya." Allah berfirman, "Kembalilah, siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat 1 dinar, maka keluarkanlah dari neraka." Maka mereka pun mengeluarkan sejumlah banyak orang dari neraka. Kemudian mereka berkata lagi, "Wahai Rabb kami, tidak ada lagi seorang pun yang kami sisakan dari orang yang Engkau perintahkan untuk kami mengeluarkannya." Allah berfirman, "Kembalilah, siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat 1/2 dinar, maka keluarkanlah dari neraka." Mereka pun mengeluarkan sejumlah banyak orang. Selanjutnya mereka berkata lagi, "Wahai Rabb kami, tidak ada seorang pun yang Engkau perintahkan kami sisakan tertinggal di neraka." Allah berfirman, "Kembalilah, siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji zarah, maka keluarkanlah dari neraka." Maka mereka pun mengeluarkan sejumlah banyak orang. Kemudian mereka berkata lagi, "Wahai Rabb kami, tidak lagi kami menyisakan di dalamnya seorang pun yang mempunyai kebaikan." Pada waktu itu, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Apabila kalian tidak mempercayai hadis ini, maka jika kalian suka, bacalah firman Allah yang artinya, sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 40. Demikian seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelompok Jahannamiyun ini sebelumnya disiksa di neraka, sehingga wajah dan tubuh mereka hitam bagaikan arang. Sebelum masuk surga, mereka dibersihkan terlebih dahulu. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, mereka dinamakan di surga Al-Jahannamiyun karena hitamnya wajah mereka. Kemudian mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, hilangkanlah bekas ini." Maka mereka diperintahkan agar mandi di sungai surga dan bekas tersebut hilang. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat yang lain, mereka juga mendapatkan kucuran air kehidupan dari penduduk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun ahli neraka yang menjadi penghuni kekalnya, maka mereka tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Akan tetapi orang-orang yang ditimpa oleh siksa neraka karena dosa-dosanya, atau Rasul bersabda karena kesalahan-kesalahannya, maka Allah akan mematikan mereka dengan suatu kematian. Sehingga apabila mereka telah menjadi arang, Nabi diizinkan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Lalu mereka didatangkan berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, lalu dimasukkan ke sungai-sungai di surga. Selanjutnya dikatakan oleh Allah, "Wahai penghuni surga, kucurkanlah air kehidupan kepada mereka." Maka tumbuhlah mereka laksana tumbuhnya benih-benih tumbuhan di larutan lumpur yang dihempaskan arus air. Seseorang di antara sahabat berkata, seakan-akan Rasulullah SAW berada di padang gembalaan di suatu perkampungan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Pelajaran untuk kita bahwa Allah akan melihat kesungguhan kita dalam mengamalkan Islam. Allah akan melihat apakah kita berislam itu dengan sungguh-sungguh, apakah kita mencintai Islam itu dengan sungguh-sungguh. Kecintaan kita terhadap Islam yang tulus, yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, ini yang bisa menyebabkan seseorang itu memasuki surga Allah. Berjuang dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan hartanya. Dan inilah yang bisa menghantarkan ke dalam surga. Seperti yang dialami oleh sahabat Amr bin Uqaish. Karena beliau tidak sempat ibadah apapun, tetapi beliau hanya bisa berjihad. Beliau lakukan jihad dan akhirnya. Pemirsa Khazanah, kita masuk surga bukan semata-mata dengan amalan kita. Amalan kita itu bisa ada karena taufik Allah.
Taufik Allah itulah karunia dan rahmatnya. Jadinya amalan itu ada karena karunia dan rahmat Allah. Bersyukurlah jika kita termasuk orang yang dimudahkan dalam beramal. Hanya Allah yang memberi taufik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.